Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terkhusus Jemaat Gereja Toraja Bogor yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur bahwa kasih sayang Tuhan selalu nyata dan indah. Mari kita awali pagi dengan hati yang gembira dan penuh pengharapan kepada Tuhan melalui renungan harian Toraya edisi Sabtu 8 Februari 2025. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat 7 sampai 11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bekerja. Kita berdoa. Kami berbahagia menyambut hari karunia Tuhan pada kami pagi ini, di mana kami boleh menikmati kemenangan melalui kehidupan baru. Terima kasih kami boleh bangun dengan rasa syukur dan sukacita di pagi hari ini. Kami akan mengawali kehidupan kami dengan menyatu secara pribadi untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Kuasai kami ya Tuhan, dan buat kami mengerti perintah Tuhan. Penuhi kami dengan hati yang berhikmat, agar kami senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan, dan yang akan bertumbuh menjadi pengajaran yang benar akan Allah. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel, sehingga ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia. Selama 8 tahun orang Israel takluk kepada Kusyan Rishyataim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel yang membebaskan mereka. Otniel bin Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menjadi hakim atas orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu negeri itu tenteram selama 40 tahun. Kemudian Otniel bin Kenas meninggal. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita hari ini, dipulihkan dalam pertobatan. Dipo pembali ulendui kapeng katobaran. Apakah Anda pernah merasa seperti terjebak dalam siklus dosa dan penyesalan yang berulang? Mungkin Anda berjanji kepada Tuhan untuk berubah, tetapi akhirnya kembali pada pola yang sama. Inilah yang dialami bangsa Israel dalam perikop ini. Dalam perikop ini kita melihat bangsa Israel yang melupakan Tuhan setelah mengalami masa damai. Mereka berpaling dari Tuhan dan menyembah Baal dan Asyera, dewa-dewa bangsa Kanaan. Sebuah cerminan sikap yang tidak tahu mengucap syukur dan lupa diri. Seperti Israel, kita pun bisa terjebak dalam penyembahan berhala masa kini. Hari ini berhala mungkin tidak lagi berupa patung, tetapi bisa berbentuk ambisi karier, kekayaan, teknologi, atau hiburan. Ketika kita menggantikan Tuhan dengan hal-hal ini, kita sebenarnya sedang melupakan Tuhan seperti yang dilakukan Israel. Dunia menawarkan banyak hal yang terlihat menarik dan memberikan kepuasan sesaat, tetapi pada akhirnya membawa kita ke dalam kehampaan. Namun, ada kabar baik. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan dalam penyesalan, Tuhan membangkitkan Otniel,
sebagai penyelamat mereka. Ini adalah gambaran kasih karunia Tuhan yang selalu siap memulihkan kita ketika kita bertobat. Roh Tuhan turun atas Otniel, memberikan dia kuasa untuk membebaskan Israel dari penindasan. Di sini kita melihat bahwa pertobatan bukan sekedar meminta maaf, tetapi mengakui dosa kita dan kembali ke jalan Tuhan yang selalu setia memulihkan kita. Yesus Kristus Sang Penyelamat telah datang untuk membawa kebebasan dan pemulihan dari perbudakan dosa. Saat kita berseru kepadanya dengan hati yang hancur, Dia mendengarkan kita dan memberikan Roh Kudus untuk menguatkan kita, memulihkan, dan memimpin kita dalam kehidupan yang baru. Tuhan tidak pernah menutup telinganya ketika kita berseru dengan hati yang tulus. Pertobatan bukan hanya sekedar ucapan di bibir, tetapi juga perubahan hati. Datanglah kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa Anda membutuhkannya lebih dari apapun. Mintalah Roh Kudus untuk menganugerahkan kesadaran dan kekuatan setiap hari. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh mengalami dan menikmati pertemuan dengan Tuhan melalui firman-Mu pagi ini yang memberikan kami jaminan bahwa kasih karunia Tuhan selalu siap memulihkan kami ketika kami datang untuk bertobat. Kami akan melangkahkan kaki menjalani aktivitas karunia Tuhan hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Karuniakan kami dengan kesehatan dan hati yang gembira dalam menata setiap karya dan kerja kami hari ini. Pelihara kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, untuk kami mampu hidup berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya kami boleh terus membawa berkat, kasih, dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor. Berkati dan lawatlah saudara-saudara kami satu persatu. Yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Yang mengalami pergumulan Tuhan selalu memberi kekuatan dan jalan keluar. Yang bersuka cita karena pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan Tuhan berkati. Kami mendoakan Bapak Victor Tapilatu yang hari ini Tuhan anugerahkan dengan berkat pertambahan usia baru. Biarlah sukacita yang dirasakan Pak Victor terus naik kepadamu dalam ucapan syukur. Jemaat kami yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan terus semangat dan pada waktu yang Tuhan pilih, kami percaya saudara-saudara kami boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Mendoakan para orang tua kami dalam usia indah agar selalu sehat, berbahagia dan bersuka cita dalam Tuhan dan terus menjadi teladan bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami dan para pemimpin dalam mengemban tugas mengayomi bangsa dan negara Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Kami mendoakan agar para pemimpin kami dapat terus bertindak bijaksana, agar kedamaian dan damai sejahtera Tuhan boleh terus berlaku di negeri kami tercinta. Inilah doa pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Terpujilah Kristus karena kasih yang luar biasa senantiasa akan menyertai kita. Marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini untuk Tuhan pelihara dengan cinta kasih-Nya, agar kita mampu hidup berkenan di hadapan-Nya melalui setiap karya kita. Selamat beraktivitas dan kita berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.